Halo guys, kembali bersama gue di channel Uwi Anime Kun. Hari ini gue bakal merasa anime lagi yang menjadi anime kedua gue yang bakal gue coba untuk gue reaction di musim fall 2022 adalah Tensei Shitara de Shita Ken. Ya jadi ya ini menjadi anime kedua yang bakal gue coba karena memang di sebelumnya aku udah fix gue bakal gue reaction dan kita akan lihat apakah anime ini bagus apa enggak gitu kan. Terlebih ya ini genre isekai, basic isekai lagi itu. Jadi dengan membawa cerita di mana Tensei mirip sih emang namanya Tensei Shitara Tensura dengan anime ini gitu kan, memang takut kebalik-balik aja sih bahasanya. Jadi yang intinya eh, orang yang tereinkarnasi menjadi pedang itu sesuatu hal yang tidak biasa gitu kan. Tapi gue berharap semoga ceritanya luar biasa gitu. Jadi benar-benar yang nggak pernah gue lihat sebelumnya gitu kan. Gue berharapnya semoga seperti itu. Jadi intinya tuh orang tersebut ke isekai dengan terreinkarnasi sebagai pedang, dan nanti bakal ada tuannya sih yang nanti bakal nyabut pedang itu kan. Nah, ternyata dia ini bukan manusia, tapi ras kucing. Jadi makanya ini menarik sih, makanya gue pengen tahu apakah jatuhnya ini seperti pokoknya anime isekai biasa pada umumnya, atau mungkin akan mendapatkan sesuatu cerita yang benar-benar beda gitu, benar-benar yang nggak biasa gue lihat aja sih gitu. Dan ya udah, tidak perlu nunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 1 dari Tensei Shitara de Shita Ken. Let's go. Oke, langsung aja ke episode 1 dari Tensei Shitara de Shita Ken. Let's go. Oke. Hmm, Ternyata di detik awal langsung diliatin dia die gitu kan. Gadis ya ternyata ya, bukan laki-laki. Tensei Shitara Deshita Ken Desta. Telinga kucing yang ditemukan adalah pedang. Sorry ya, di luar berisik banget. Kita banyak bangun-bangun coy. Oh, suaranya kedengaran apa enggak sampai luar. Hmm. Jadi nggak diliatin ya, maksudnya nggak liatin awal mulanya itu. Kayak kebanyakan isekai-isekai pada umumnya gitu kan. Jadi pedang nih dia nih. Iya kan, bener kan? Kelihatan kan? Ken Tensei. Oh, siapa itu? Oh, ini ya, room masternya, apa dewanya kayaknya. Masih bos. Sumpah, sumpah jelek banget sih. Membayangkan jadi pedang gitu. Lu begitu aja sampai ada yang cabut kan, itu bete anjir. Oh, oke. Ada ininya, ada kekuatannya gitu. Yang bisa di-upgrade. Oh. Oh, bisa terbang. Jadi pedangnya bisa terbang. Kan telekinesis kan? Telekinesis. Gue beli. Anjir, diludahin dong. Oh.
ternyata tanpa perlu dicabut udah bisa nyerang itu. Ya oke lah, emang telekinesis kan. Tapi gue pikir syaratnya harus dicabut dulu kan, baru bisa dia mengaktifkan kekuatannya gitu. Tapi ternyata dia bisa solo gitu. Wah, gila, OP banget berarti. Cuma lucu banget sih kalau lihat pedang terbang gitu kan. Pedangnya goib. Oh, dapat jurus baru. Bukan, jurus baru mana mana baru. Oh, mana mana mana. Mana ya? Mana ya? Oh. Jadi ketika ada lawan punya kekuatan tersebut, lo bisa ngambil gitu. Lebih tepatnya gitu sih. Daripada gue bilang ya mana dapat. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya dapat mana juga, tapi anjir enak banget sumpah gitu tuh. Mana plus lu bisa nyerap kemampuan gitu. Iya, pastilah. Hmm, iya iya, bener sih. Betul, betul. Jadi lu farming dulu gitu loh. Sebelum nanti orang yang make lu bisa dikuat. Apa itu? Oh shit. Gak gue, gak gue penasaran men. Itu bulan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu apa gitu? Gue penasaran aja sih. Warna-warna bulan-bulan itu tuh. Pasti ada maksud, gak mungkin enggak. Wajib. Jadi ketagihan dia farming. Hmm. Hmm. Mantap. Aduh gila, kenceng banget suaranya gue. Evolusi diri level 2. Oh, berarti ada evolusinya juga gitu. Oh, bukan, bukan lebih ke XP. Mana XP sama aja ya? Iya, kayak XP gitulah. Ketika XP lu udah banyak, lu bisa berubah gitu. Atau bisa meningkatkan levelnya. Ya kan itu kan ada poin XP, ada sihir kan itu kan di situ di atas itu. Hmm. Sumpah, sumpah. Hmm. Anjay. Lu bayangin men, orang lagi damai ya. Lagi gak ada apa-apa, terus gerusuh di situ. Bingo.
Copot dong. Copot dong. Let's go. Itu terbaik sih menurut gua. Jadi, ush, ya budak sih. Budak sih. Oh. Itu kalau masih ada kalung itu nggak bakal bisa berbuat apa-apa sih. Nggak bisa berevolusi. Oh, lempar, ayo, let's go. Sulit, sulit. Kalau masih ada kalung itu nggak bisa. Emang itulah perbudakan, men. Kecam. Perbudakan, terus ada yang berkhianat. Itu klasik sih. Ah, yes. Jadi ada areanya gitu loh. Dari area 1 sampai area 5 gitu. Semakin jauh areanya, maka monster semakin kuat gitu, dan lu dapat XP dan skill yang worth it lah. Buset. Oh, slime. Makanya gue bilang, bagaimana cara mengalahkan slime gitu? Kan dia, apa namanya, nembus dia kalau diserang. Ah iya, cari ininya, jantungnya. Ah iya. Ya, sunten. Ya, die. Buset, B kosong. Dua. Wow, bikin Sasuga lu emang. Aduh, gila berisik banget, men, gue capek. Oh, apa lagi nih? Jetart. Anjir, nggak jelas. Sumpah nggak jelas banget. Aduh, berisik coy. Sorry, sorry. Jet Turtle dong. Hmm. Uh.
Naga nih, pasti naga nih. Naga nih. Oh, bukan. Oh, buset. Serem banget aja. Hmm. Jadi jurusnya itu bisa di-upgrade lagi gitu. Ya, bisa di upgrade lagi gitu kan. Ya, general game. Jadi selain selain XP, selain XP, selain mana ya kan? XP mana sama XP ya kekuatan sihir atau mananya, tapi skillnya bisa di-upgrade juga. No way. Saudara. Mustahil men. Lu tuh harus pasangan sama Ojisan, udah cocok udah. Sama Ojisan. Ah, sama Ojisan tuh cocok udah. Fix. Sama-sama koplak. Nggak bisa udah. Udah. Shit, langsung momennya pas banget lagi hujan. Ya iya, siapa aja yang bisa nyambut tuh. Nah, ini dia datang nih. Oh, momennya pas. Jadi apa namanya? Ada monster ngamuk kan? Hmm, kepala dua coy. Sumpah aneh-aneh banget. Dunia Sekai monster tuh aneh-aneh. Uh, uh, ush. Mati si botak. Mati si botak. Nekat, nekat, nekat. Iya nekat, nggak bisa. Nekat, nekat. Anjing. Langsung ada cahaya gitu ya. Ah, kedengeran kan? Ih, pakai aku, pakai aku, pakai, pakailah aku. Yes, let's go. Oh, bisa. Oh, telepati, let's go.
Let's go. Sumpah pedangnya kegedean itu sama orangnya. Let's go, Neko. Iya ya. Seperti Batosai atau Kirito-kun. Ya. Kemampuan anonim. Ya, enak jadinya yang megang udah ini, udah tinggal make doang gitu kan, atau ngendaliin doang gitu kan. Let's go. Let's go. Hmm. Ditusuk lagi dong. Ditusuk lagi dong. Hmm. Ayo bunuh, bunuh, bunuh pakai pedang itu. Hmm. Ush. Oh, copot kan? Tas kan? Hmm. Iyalah, lu nggak ada tujuan kalau bahasanya tuh ambigu ya. Aku sedia memakaiku ya. Ambigu bahasanya. Hmm. Yes. Makanya gue bilang kalau dia bisa berubah dan pedangnya juga udah OP, gila tuh udah bener super OP deh. Mm-mm. Tujuannya itu, tujuannya ingin ingin berubah biar bisa berevolusi gitu. Oh, Fran. Anjay. Oh, dia opening nih kayaknya. Hmm. Apa tuh? Sis. Kucok banget namanya. Iya, namanya bukan nama itu. Iya, enggak, suka suka suka. Anjay. Let's go.
Let's go. Lu kenapa? Lu kenapa ya Goblin? Ya oke lah. Oke lah, boleh lah. Emang apa ya? Klasik sih, klasik banget sih. Jadi dimana ya pasti ada perbudakan, terus akhirnya eh, apa ya? Dianggap sebagai ras yang tidak bisa berubah gitu kan. Dan akhirnya kan mereka-mereka ini para ras kucing ini jadi budak. Itu yang pertama. Yang kedua, si pedang ini atau si Mastah ini, jadi eh, dia ini mencoba untuk farming gitu, bener-bener nge-farming diri dulu sampai akhirnya nanti tuannya ini bisa menggunakan pedangnya dengan baik. Nah, itu makanya technically seperti game pada umumnya aja sih. Jadi ada ada poin, ada poin mana ada XP ya kan, terus juga lu bisa meningkatkan atau bisa mengupgrade kekuatan lu ya, technically sama seperti game gitu. Gue langsung inget awal-awal Tensura kalau nggak salah sih ya, sama kok kayak gini gitu, cuma bedanya kalau ini kan pedang tahu gue. Apa ya, ya bener bener iya bener kayak Tensura gitu, seinget gue bener, cuma kalau ini pedang gitu seperti itu. Nah makanya eh ya oke ceritanya oke, dan gue seneng sih, maksudnya kayak mereka ini membuat gini gini, ini kalau kata gue sih, ini kalau kata gue, kalau misalnya apa namanya, mereka menggunakan tuannya laki-laki itu, dan laki-laki shonen pada umumnya, mungkin gue nggak bakal nonton sih, pasti bakal B aja gitu. Tapi kalau misalkan ternyata ini yang apa yang sebagai tuannya ini adalah Furi, atau dalam tanda kutip Neko ya, atau manusia beras kucing atau beras hewan lah seperti itu, ya udah boleh lah gua tampung dulu gitu kan. Tadi gue berharap gue sih gini, waduh kalau misalkan yang megang Ojisan nih pasti bakal lucu nih, bener-bener yang jadi bakal perdebatan lah gitu lah, buat mereka gitu kan, yang satu pedangnya kocak, yang satu yang punya make juga kocak gitu kan. Tapi kan ini kan menurut gue balance sih, jadi yang satu ini si pemegang pedang ini flamboyan kan, sedangkan tuannya ini apa namanya, lugu gitu kan, dan punya ambisius gitu kan. Nah makanya kita akan lihat, gue penasaran sih ketika nantinya si Fran ini berubah gitu kan, atau Fran ini udah dewasa, pasti itu bakal badas menurut gue. Makanya kan akhirnya perkembangannya Fran ini masih bocah gitu kan, dan gue yakin pasti bakal lebih dari itu nantinya. Semoga sih, menurut gue ini cuma pendapat gue aja sih, semoga mereka tidak mempercepat lah, maksudnya mereka itu tidak membuat Fran itu langsung dewasa di episode 2, semoga seperti itu. Jadi bener-bener yang dimana ini keinginan gue sih, jadi di episode 1 sampai episode 3 itu apa ya, Fran ini bener-bener diberikan adaptasi dulu lah dengan pedangnya gitu kan, agar si Fran ini bisa bener-bener sudah menguasai, bener-bener sudah menggunakan pedang ini dengan baik gitu. Nah di episode 6 sampai episode 6, 4 episode 6 itu terserah deh lu mau buat Fran langsung dewasa atau apa, tapi yang jelas kalau misalkan di episode 1 sampai episode 3 di episode 2 nanti sampai episode 3 Fran sudah dewasa, nah itu ceritanya kurang menurut gua gitu. Jadi chart development itu terlalu cepat tuh gitu. Semoga tidak ada time skip lah gitu, jadi kayak 10 tahun yang akan datang Fran udah dewasa gitu. Gua pribadi gua nggak suka sih gitu. Jadi benar-benar kita akan diperlihatkan dulu pelan-pelan, jadi bagaimana nantinya Fran ini beradaptasi dengan pedangnya gitu, dan mungkin mengalahkan beberapa monster gitu kan yang cukup kuat, atau mempersiapkan dirinya agar Fran siap untuk berpetualang ya kan, mungkin dari cara berpakaian, terus juga bagaimana cara Fran bertahan hidup gitu kan ya, mungkin seperti itu aja. Gue kasih 7,5 lah dari 10 ya, karena bagus,
good lah, good anime atau oke show lah seperti itu. Dan yang pasti jangan lupa subscribe, di komentar kira-kira anime for apa lagi ya, atau anime apa yang kalian harus aku bahas, dan jangan pasti kau suka. Kalau nggak suka tinggal dislike saja, dan coba notifikasinya agak lo tinggal video dari gue. Dan sampai bertemu lagi di reaction anime gue selanjutnya. Bye.